Wih, udah mulai nih. Halo investor. Pernah nggak sih kalian ngerasain yang namanya kalian itu abis gajian pasti senang dong. Tapi gaji kalian ternyata langsung habis. Kalian nggak belanja di online, kalian juga nggak belanja untuk kebutuhan sehari-hari, tapi habisnya untuk orang tua dan anak dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka. Nah, hal ini yang dinamakan dengan sandwich generation. Gua Ingga Putra. Saya Putri Manggiasih. Di BTS Belajar Tapi Santai kita hari ini, kita bakal ngasih edukasi singkat seputar sandwich generation. Sandwich generation. Sebenarnya, Mbak Putri, sandwich generation itu apa sih? Sebenarnya istilah sandwich generation itu udah ada di tahun 1981 nih, Mas Ingga. Udah lama ya? Udah lama banget ya. Itu dipelopori oleh namanya Dorothy A. Miller, salah satu profesor di Universitas Kentucky, yang mengatakan bahwa adanya nih generasi namanya sandwich generation. Yep. Ya. Definisinya apa sih, Mas Ingga? Mungkin investor ada yang mau tahu nih. Ternyata sesuai dengan namanya, ibarat roti sandwich. Yep. Ada 2 roti. Ada seladanya. Ada seladanya. Ada dagingnya. Ada dagingnya. Ada telurnya terhimpit. Nah, itu yang dinamakan istilahnya sandwich generation, yaitu I see, bro. suatu kondisi di mana kita terhimpit secara finansial karena kita harus menghidupi kehidupan atas, maksudnya kehidupan orang tua, terus juga kita harus menghidupi kehidupan bawah anak kita, berarti kita memang ada di tengah-tengah di mana kita harus menghidupi finansial orang tua dan anak. Terhimpit, nah secara finansial. Biasanya hal ini itu ada di individu yang umur berapa ya? Nah, berdasarkan survei itu ada di umur sekitar 40-60 tahun nih, Mas Ingga. Jadi memang usia produktif yang lanjut usia, yang memang mereka ternyata masih memiliki orang tua, lansia mungkin ya, yang sudah tidak bisa menghidupi kehidupannya sendiri, maka otomatis kita harus menghidupi kehidupan orang tuanya tersebut. Dan juga masih memiliki anak yang memang mungkin masih sekolah, yang membutuhkan kehidupan sekolahnya, misalnya masih kuliah, masih SMP, masih SMA gitu. Jadi memang karena kondisi demikian, belum ditambah juga harus menghidupi kebutuhan dirinya sendiri, Mas Ingga. Nah, kombo tuh ya, atas bawah, ya, sama tengah tuh ya. Terhimpit lah secara finansial, maka dari itu istilahnya dinamakan sandwich generation untuk usia. Itu bisa jadi kalau kita tinggal satu rumah atau enggak sih? Nah, biasanya itu terjadi di lingkungan yang memang kondisinya ada di satu rumah. Berdasarkan survei dari Badan Pusat Statistik di tahun 2019, ternyata ada kondisi lansia yang hidup bersama dengan 3 generasi, misalnya berarti kakek, nenek, dan orang tua dan anak, berarti cucu dari kakek ini ya, itu sekitar ada 40,64% yang tinggal di 3 generasi di Indonesia ini. Waduh. Lumayan ya, Mas Ingga. Lumayan ya? Iya. Kalau dari Mbak Putri sendiri, menurut Mbak Putri gimana cara kita keluar dari si sandwich ini? Sebenarnya gini ya, Mas Ingga, penyebabnya dulu kali ya. Boleh deh, penyebabnya dulu. Penyebabnya kenapa? Karena mungkin generasi sebelumnya, berarti kakek neneknya misalnya nih ya, itu tidak menjalankan prinsip keuangan dengan baik. Misalnya mereka tidak mempunyai asuransi kesehatan. Kan kalau udah lansia mungkin banyak penyakit yang datang kan, Mas Ingga. Penting tuh ya? Iya benar, asuransi kesehatan harus ada. Dan kedua, tidak memiliki dana pensiun. Yang dimana biasanya dana pensiun otomatis bisa dipergunakan untuk kehidupan sehari-harinya lansia kan gitu. Betul. Nah, karena nggak ada kedua ini, maka bisa dikatakan adanya penyebab dari sandwich generation ini. Dimana usia 40-60 tahun harus menghidupi orang tuanya dengan sistem sandwich generation ini gitu. Gitu. Jadi buat kamu guys jangan lupa berasuransi ya. Biar anak kamu ntar tidak repot ya. Iya, nah, mungkin langsung ke cara boleh Mas? Boleh, silakan.
cara menangani sandwich generation ini nggak mungkin dihilangkan begitu aja ya Mas Ingga. Benar, susah. Benar kan ya? Oke, kita jawabnya cara untuk menanganinya. Yang pertama adalah harus bijak nih kita sebagai generasi mungkin usia 30-40 nih kita harus benar-benar harus lebih bijak dalam menghabiskan uang ya. Belanjanya mungkin harus direm, yang bisa bedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Yes. Nah, yang kedua, catat semua pemasukan dan pengeluaran kalian masing-masing. Mulai dari hal yang nggak penting sampai penting semuanya catat Mas Ingga. Sekarang udah banyak banget aplikasi perencanaan pengelolaan keuangan, pencatatan keuangan yang kalian bisa unduh di Play Store atau iOS. Nah, nanti kalian bisa catat tuh setiap hari kalian beli apa aja, pemasukannya apa aja. Nah, gitu Mas Ingga. Menghindari agar kita tidak konsumtif ya. Iya, dan kita bisa tahu nih alur uang kita lebih borosnya di mana nih. Bisa dilihat per bulan, oh ternyata shoppingnya lebih banyak atau ternyata jajan foodnya lebih banyak. Nah, itu jadi bisa kita evaluasi lagi perjajanan kita ini. Iya benar, itu yang kedua. Yang ketiga Mas Ingga, mungkin buat usia produktif, inilah saat-saatnya kita di mana bisa menambah sumber penghasilan kita. Mantap. Yang mungkin kita kerja di kantoran, mungkin kita punya usaha bisnis sampingan. Side hustle bro. Yes, yang bisa menghidupi kita lebih baik lagi. Betul. Gitu. Yang keempat Mas Ingga, ternyata asuransi kesehatan kita memang harus punya Mas Ingga. Bener, karena kalau tanpa asuransi kesehatan kita berasa kayak dirampok kalau nanti kita sakit. Bener banget Mas Ingga, itu worth it banget. Coba deh kalian semuanya memang yang usia masih produktif, kita memang harus memikirkan bagaimana caranya kita mempunyai asuransi kesehatan ya. Setuju. Gitu. Kalau misalnya kita udah stuck banget nih, udah nggak tahu nih cara menangani solusi kehimpitan finansial kita ini, mungkin bisa dibicarakan ke anggota keluarga yang lain. Untuk membantu masalah finansial ini. Kakak, adik, bantuin dong, woi. Jadi beban tuh nggak di kita doang Mas Ingga, Yes. gitu. Jadi bisa share nih ke orang lain gimana caranya untuk mengatasi kehimpitan finansial ini Mas Ingga. Gitu sih, itu 6 poin untuk menangani masalah sandwich generation ini Mas Ingga. Mantap. Jadi kesimpulannya, berpikirlah untuk mengambil asuransi dan berpikirlah untuk menabung dana pensiun biar kedepannya kalian tidak merepoti anak cucu kalian. Ya. Kalau gitu, thank you banget Ibu dosen. Sama-sama Mas Ingga. Buat teman-teman, jangan lupa di likes, di share, di subscribe, dan di komen biar kita sama-sama belajar. Dan apabila ada yang mau ditambahin, monggo ditaruh di kolom komentar. Kalau gitu, kita langsung pamit aja kali ya. Iya, Mas Ingga. Gua Ingga Putra. Saya Putri Manggiasih. Sampai jumpa di BTS Belajar Tapi Santai selanjutnya. Bye-bye.